ini warning atau peringatan keras bagi kalian atau bagi saya juga atau bagi panjenengan semua atau kita semua, bahwa ketika dirimu sudah mengangkat sebagai seorang guru, maka tuntutan utama adalah ketulusan. Ketika ketulusan itu tidak pernah terlaksanakan dalam dharmamu sebagai guru, maka siap-siap kepalamu akan terpenggal. Mlebet ing tanggal 1 Januari taunipun sampun gantos 2021. Lapak ing warsa enggal punika kanthi irah-irahan manungsa Jawa ingkang sanyata. Nggih, para kadang tresna kang dahat kinurmatan wonten pundi kemawon, jatosipun napa ingkang dipun werdekaken manungsa Jawa kang sejati utawi manungsa Jawa ingkang sanyata. Ingkang dipun wastani manungsa sejati menika inggih manungsa ingkang sampun mangertosi napa niku manungsa. Yen dipun babar kanthi tembung manungsa benten, nanging monggo kita tarik malih dhateng tembung manungsa. Manungsa menika mapan nunggaling rasa. Mila manungsa sejati punika inggih manungsa ingkang sampun mangertosi wonten pundi papan dununge manunggaling rasa niku wau. Mila manungsa Jawa ingkang sejati inggih punika manungsa ingkang sampun saged merdekaken lan mangertosi papan dunung panunggaling rasa wonten pribadinipun piyambak-piyambak. Menika pun wastani manungsa sejati. Jadi konsep manusia sejati pada pengertian Jawa bukan manusia secara penerjemahan kamus besar bahasa Indonesia, bukan, tapi adalah manusia yang mengetahui tentang mapan nunggaling rasa, tempat bersatunya rasa. Yaitulah yang dikatakan manusia sejati. Apabila manusia belum mengetahui tempat bersatunya manunggaling rasa niku wau, belum bisa dikatakan sebagai manusia sejati. Bahwa dalam kehidupan kita hampir dipastikan 100% yang mempengaruhi segala tindakan kita adalah rasa. Itu dapat dipastikan. Contoh sekecil aja mungkin bagi penikmat rokok, dia akan memilih rokok berdasarkan rasa. Buktine ana sing cocok ngerokok A, ana sing ra cocok ngerokok A. Iku bab perkara rokok. Dereng lintune. Kaya contoh, kula senengane manuk utut. Ning ngurung karuan wong liyane seneng manuk utut. Sebab apa? Aku seneng unine. Bali malih rasa. Wah, aku seneng dedeke wulune. Iku rasa. Aku seneng kopi, aku seneng teh. Niku balik malih sing ditakoni mesti napa?
rasa. Napa jenengan kok seneng kopi, napa jenengan kok seneng teh? Tapi apa kira-kira niku rasa sejati? Dereng kan tenang, dereng karuan. Sebab niku saged ugi diarani pangrasa. Pang itu cabang daripada rasa. Mila dawuhipun Suwargi Pahde Sarengat, wong urip ngono aja nganti kebondo kahanan. Engkang marai jenengan seneng rokokan, kang jenengan seneng teh, seneng kopi niku pangrasa. Monggo sejatine teh kareh kopi niku sing sejati napa? Toya bening. Niku sing sejati. Gitu. Sejati niku asal suci. Mula banyu putih nika, banyu bening niku sing sejati. Pangrasane dadine teh, kopi, sirup, susu. Wah, niku. Kula mboten saged nek niku rada beda. Sebab susu memang varian daripada cairan yang berbeda. Susu itu. Cairan asli juga. Iya toh. Karena ada air susu yang langsung daripada ibu maupun hewan tertentu. Kan begitu. Tapi kalau ditarik pada garis sucinya dia adalah air. Air dikatakan air yang sehat atau air yang sejati itu kan tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau. Nalika niku wis ana warnane, ana rasane, ana gandane, mula diarani pangrasa. Wah, nggih paham nggih. Jadi manungsa sejati nggih punika manungsa sing ngerteni marang mapan dununge rasa. Ingkang pun wastane manungsa kang ngerti mapan dununge rasa, gelem ora gelem berarti ngudari bab sangkan paraning dumadi. Tanpa orang mempelajari sangkan paraning dumadi, sangkan paran itu asal dan tujuan daripada kejadian. Dari mana kamu berasal dan akan kemana kamu menuju kembalimu. Itu harus mengalami satu titik yang sama. Seumpama kita dari sini, meskipun kita sudah berkeliling, besok harus kembali lagi ke titik awal tersebut, di awal. Itu yang dinamakan manusia sejati. Nah, dalam aspek kehidupan, manusia sejati itu adalah manusia yang berproses. Tanpa proses, satu hal yang mustahil. Karena begitu ketika kita sudah lahir, maka proses pangrasa itu sudah akan diterapkan. Masih sejati nih, bocah bayi ini ngerti gur rasa, belum mengenal pangrasa. Rasa Luwe nangis, ndak nyaman nangis, bosen delok bapake nangis, golekne bapak liya lho. Mungkin dia bosan lihat bapaknya, golekne bapak enak. Iki bisa ya. Itulah. Padahal si bayi ini dia hanya melaksanakan yang dinamakan proses nuraninya. Masih rasa sejati, Bu. Iya, masih rasa sejati. Dan bahasanya hanya sebuah teriakan yang berupa tangis. Pun ya paham ya. Itulah manusia sejati. Nah, yang membuat kita semakin tidak memahami kita, yang membuat setiap orang tidak memahami dirinya adalah melupakan
yang namanya rumus hamulacaryo hangroso wani, di mana dia sudah lupa tidak mengaca hamulacaryo siapakah diri kita ini. Yang kedua sudah tidak lagi mampu membedakan antara rasa pangrasa ataupun rasa rumangsa ngrumangsani. Lah, konsep rasa rumangsa ngrumangsani ini adalah konsep yang dinamakan karma atau konsep cakra manggilian. Kalau rasa itu asali, enak ndak enak, pahit, pedes, asin, itu rasa. Pangrasa. Nggih, tapi kalau sudah masuk rumangsa, artinya bahwa ketika kita minum merasa manis, itu kan rumangsane. Kenapa saya katakan rumangsane? Karena kadar manis saya dengan kadar manisnya Pak Pamuji atau Mas Nur atau Mas Indra atau Mas Wahyu berbeda. Menurut saya manis, menurut Pak Pamuji mungkin terlalu manis. Bisa juga menurut Bu Lili, kurang legi, kurang manis. Makanya ini dikatakan rumangsa. Manis ketika sudah berpindah dari kata rasa, dia akan masuk dalam rumangsa, bertempat pada setiap orang tidak akan sama. Seperti contoh ketika kita makan soto atau bakso atau rawon, si A mengatakan, wah asin banget nih ini. Tapi bagi saya Pas. belum tentu. Saya tak biu ya, nah, ngoten to. Niku karena sudah berproses pada rumangsa. Tapi jangan lupa pada proses rumangsa akan masuk tahapan berikutnya, yaitu adalah ngerumangsani. Nah, proses ngerumangsani inilah sebetulnya manusia ditempuh atau dijedi atau dibakar untuk menjadikan proses kebijaksanaan. Sehingga iso ngrumangsani, oh iya. Pancene wong kae senengane legi. Oh iya, dan iku senengane asin. Oh iya, cerai Mas Marta ki ra cetha senengane gendaan. Lha iki kan akhirnya proses kebijaksanaan. Nah, kalau proses kebijaksanaan itu kan berbeda. Ini kalau kita tarik keluar, tapi begitu kita tarik ke dalam adalah apa itu ndak enak. Oh rumangsa dijiwit iku lara. Ngrumangsani ketika kamu dijiwit itu sakit, maka jangan kamu mencubit orang lain. Lho bahasa Indonesia iki sing trep iku. Iso menjiwit itu bahasa Nanti loro. Jangan gitu nanti kok. Lah ini ngene iki. Ombo itu rasane pedes, gula-gula yang asin itu kan dirasa. Lah niku asali. Suci. Rasa yang masih suci, masih bawaan. Alamiahnya. Enggak wong masih padha. Dereng kantenan nek ditarik pada keluar ke lain, maka berbeda-beda. Lah jenengan lombok sekilo rumangsane biasa. Maksudnya lombok kan enggak kecil kan Mas. Nggih, pasti pedes. Iku ora ukuran lah ini. Ukuran. Nggih. Lombok itu banyak. Iya. Lah, makanya kalau kita tarik ke asaline atau rasa sing sak temene, rasa sing sejati niku wau ning dinggon gula mesti legi, lombok mesti pedes, nek uyah mesti asin. Kan begitu. Berarti sih enggak bisa bohong rasa. Rasa sejati atau rasa itu sendiri. Tapi kalau sudah bilang pada pangrasa itu berbeda hal. Rumangsaku. Nah, itu akhirnya munculnya begitu. Rumangsaku memang ada wong iki. Makanya pada titik rasa itu tadi, kalau kita belum menemukan manunggaling rasa itu di mana, maka akan jadi permasalahan sepanjang hidup. Kenapa kita tidak menyadari bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan? Lupa. Kamu pandai karena kamu memiliki strata pendidikan yang tinggi, tapi kepandaianmu itu tidak pada tempatnya, jadi masalah.
Jangan kamu berkata saya seorang profesor, berbicara dengan bahasa-bahasa akademis, berbahasa-bahasa ilmiah di hadapan non akademis orang yang tidak memiliki latar belakang akademis. orang gurni Itu namanya tidak pada tempatnya, sehingga orang Jawa memiliki satu pedoman pan kan begitu. Dan ketika kamu merasa pandai, ketika kamu merasa pintar, itu sendiri awal kebodohanmu dimulai. Ketika kamu merasa pandai, ketika kamu merasa pintar, disitulah awal kebodohanmu dimulai. Karena jangan lupa bahwa dalam pengetahuan ada beberapa hal. Satu, apa Pak? Terdidik dan terlatih. Contoh paling mudah, ada semua orang bisa masak, ya, karena dia terlatih masak. Tapi belum tentu mereka terdidik dalam hal masak. Bagi mereka yang menempuh pendidikan masak, pasti berbeda dengan mereka yang hanya sebatas pada terlatih dalam hal masak. Bagi mereka yang bisa bulu tangkis karena sering latihan, dengan mereka yang memang mendapatkan pendidikan dalam hal bulu tangkis, beda. Tapi kira-kira di antara tenaga terdidik dan terlatih ini kadang memiliki nilai-nilai lebih yang tidak sama. Contoh, seorang dalam pendidikan sekali berkipur Bu Asmoro SKM Hum, ya, dia terlatih dan terdidik. Tapi sampai hari ini belum bisa dikatakan maestro ketika dibandingkan dengan Ki Mantep Sudarsono yang notabene bukan tenaga bukan seorang dalang terdidik, gaya terlatih. Kadang karena latihan yang sudah berpuluh-puluh tahun melebihi orang-orang yang terdidik, sehingga sampai Institut Seni Surakarta memberikan gelar Mantep Sudarsono sebagai empu paripurna. Sebetulnya saya ingin menyampaikan apa sih? Janganlah kamu menghina seseorang karena dia tidak memiliki strata pendidikan yang tinggi. Banyak orang-orang yang tanpa latar belakang pendidikan, karena profesionalitas dan pengalamannya, dia diangkat sebagai dosen luar biasa, diangkat sebagai empu paripurna dan yang lain-lain. Menteri Susi Pujiastuti. Dengan kamu terbawa atau terhanyut dengan selembar kertas dan kamu merasa itu sudah paling top. Berkali-kali dalam video sering saya sampaikan kan, jangan pernah mengatakan bahwa aku belajar dulu habis banyak, ilmu ku larang. Jangan mengatakan begitu. Karena kalau kamu bertemu dengan orang yang berpikir, maka jawabannya simpel. Sing ngongkon sapa? Baru temu. Karena bagi manusia pengetahuan adalah sifat alami. Tanpa kamu sadari, manusia ini akan mencari pengetahuan pada dirinya. Meskipun pengetahuan itu tanpa diketahui, tanpa disadari. Contoh, dulu ada seorang pegawai sarana telekomunikasi, dengan seragamnya dia berbangga. Telkom nih. Begitu kena yang namanya Yuka.
apa itu PHK, seragam digantung, ternyata dia beralih untuk belajar burung. Padahal ora seneng, ya ora dong, ora mudeng. Tapi karena tuntutan dalam hal pekerjaan, akhirnya dia akan mengikuti pengetahuan itu tanpa disadari. Sing awale ora mudeng timbangan, ngerti-ngerti saiki banyak timbangan. Sing awale ora ngerti jenis manuk, suwe-suwe apa. Kadang pengetahuan itu sebagai sifat alami manusia. Dan kadang mereka belajar pada pengetahuan tanpa disadari juga. Coba contoh apa? Nek gatel mesti mbokku. Ya ora sing ngajari barang. Alami lah. Nek ngentut mesti bokonge di angkat. Alami. Alami. Ayo kembali pada topik manusia sejati adalah manusia yang sudah mengetahui mapan tunggaling rasa. Untuk mengetahui mapan tunggaling rasa itulah manusia harus memiliki tahapan-tahapan atau melalui tahapan-tahapan kesadaran. Setinggi apapun ilmumu, sepandai apapun pengetahuanmu, tanpa kamu awali pada kesadaran, maka itu adalah suatu omong kosong. Kenapa Durna yang agung harus jatuh dalam Bharatayuda dengan kisahnya yang harus terpenggal kepalanya, padahal dia adalah seorang Durna yang agung, bukan Bhisma yang Durna sebagai gurunya Pandawa dan Kurawa. Dia harus gugur di medan perang Bharatayuda dengan kepalanya harus terpenggal. Bukankah dia seorang guru pandita yang berhasil mendidik para Pandawa? Coba apa salahnya Durna? Karena dia sebagai guru tidak mendharmakan ilmunya pada jalan ketulusan. Ada transaksi situ. Ada transaksi. Dimana dia ingin mengangkat anaknya si Aswatama, ingin golekne kamuktene anak. Lah inilah yang jadi masalah. Makanya ini warning atau peringatan keras bagi kalian, atau bagi saya juga, atau bagi panjenengan semua, atau kita semua, bahwa ketika dirimu sudah mengangkat sebagai seorang guru, maka tuntutan utama adalah ketulusan. Ketika ketulusan itu tidak pernah terlaksanakan dalam dharmamu sebagai guru, maka siap-siap kepalamu akan terpenggal. Karena bakti Kepala terpenggal itu dalam artian luas. artian luas. Bisa dikatakan kepala terpenggal itu adalah hilangnya harkat dan martabat karena sudah tidak dipandang lagi. Coba mohon maaf kalau kepalamu diputus terus fisikmu digeletakkan ya apa? Dipelerkan. Diletakkan terbengkalai di pinggir jalan. Ngono lho bahasane sing tepat. Kan orang nggak tahu ini siapa. Karena identifikasi pertama seseorang itu kan wajah. Ya inilah menjadi manusia sejati daripada seorang yang memberikan gelar diri ada manusia Jawa. Hanya manusia Jawa identifikasi utamanya adalah kesadaran untuk mencari manunggaling rasa. Ketika kita sudah masuk ke dalam manunggaling rasa, tenang sebetulnya, tidak ada apa-apa. Ketika ada kekhawatiran, maka ada yang salah, ada yang nggak tepat.
Saya sempat malam itu memikirkan tentang apa itu kebenaran. Karena kebenaran versimu, versiku, versi yang lain belum tentu merujuk pada satu yang sama. Tapi saya bisa menyimpulkan bahwa kebenaran itu yang sejati adalah kematian. Kebenaran sejati adalah kematian. Karena apa? Pada saat kebenaran itu dimunculkan adalah di mana akhir kehidupanmu akan dipanggil sama Yang Maha Hidup. Di situ kesikukuhanmu, angkuhmu mempertahankan kebenaran akan dimunculkan bahwa ini benar dan salah. Makanya matimu kelak dalam keadaan tersenyum atau bersedih. Itulah kebenaran yang sejati. Monggo hati-hati dhewe. Nalika jenengan sakniki sik seger, sik waras, sik bergas, sik duwe derajat pangkat, sik duwe duit, sik duwe panguwasa, kamu akan memaksakan kebenaranmu sebagai kebenaran sejati. Tapi besok ketika kamu sudah menunggu waktu untuk kembali pada Sang Maha Hidup, itulah kebenaranmu yang kamu sikukuhkan, yang kamu pertahankan akan dijawab bahwa itu semua salah, bahwa itu semua benar. Nah, saya itu monggo harus bersikukuh. Jadi kebenaran yang sejati itu bisa dilihat sama orang sendiri. Ketika Sang Maha Hidup sudah memberikan pengadilan terakhir dalam hidup, sudah selesai. Makanya saya kan tidak pernah ketika ada orang bersikukuh pendapatnya begini gini, ya saya karepmu, ya saya karepmu. Nah, kita belajar untuk memahami itulah yang susah. Saya karepmu ngono lah, saya karepmu ngono lah. Jadi tahun 2001 itu jangan nyala-nyala nih. 2021 udah nyalano ngono lho. Iya dah. Oke. Terus apa lagi ya? Dengan kasih sayang maka duka dan nestapa tidak akan terasa. Tapi dengan pengkhianatan maka senyuman adalah belati yang menusuk hati. Itu penutupnya saja. Itu untuk dibahas di pertemuan yang ke depan. Dengan kasih sayang maka tidak akan pernah ada dusta dan nestapa. Tapi dengan pengkhianatan senyuman bagaikan belati yang menusuk hati. Silahkan dibuat statusnya masing-masing. Las. Niku saya kula tulis dereng rampung.